Pada video kali ini, kami akan kembali membahas dan menceritakan tentang sebuah potongan cerita lengkap dari side story atau cerita sampingan yang saat ini ada di dalam novelnya, khususnya di dalam cerita dari light novel. Buat kalian yang belum tahu, setiap satu novel berakhir, di akhir cerita novel biasanya akan ada satu chapter tambahan. Chapter ini membahas tentang kisah perjalanan para karakternya. Cerita ini bisa dianggap penting, tapi bisa juga dianggap tidak penting, tergantung sudut pandang pembaca. Contohnya adalah kisah perjalanan dari Eliza Pack. Meskipun di novel utamanya tidak ada satupun penjelasan bagaimana Eliza bisa keluar masuk dungeon level tinggi tanpa mengalami luka sedikit pun, semua itu dijelaskan di cerita sampingan. Kalau kalian membaca cerita sampingannya, kalian pasti akan paham kenapa Eliza bisa keluar masuk gudang harta hanya untuk mencari relik yang pada akhirnya akan diberikan kepada Cray. Contoh lainnya adalah cerita tentang perjalanan party milik Cray saat mereka masih berusia 16 tahun, atau dengan kata lain, ketika Cray masih kecil. Di cerita sampingan itu, kita akan diperlihatkan bagaimana Cray bisa mengalahkan ratusan bahkan ribuan monster kuat, meskipun dia hanya diam saja, alias tidak melakukan apa-apa. Nah, itu baru 2 contoh. Faktanya, ada puluhan chapter ekstra dan juga puluhan ekstra story yang tersebar di dalam novel ini. Bahkan jika semuanya dibahas dan dijadikan video, mungkin totalnya bisa mencapai lebih dari 50 video. Agar kalian tidak bingung, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja cerita sampingan yang ada dalam novel Arwah Berduka. Pertama, cerita prequel. Ini adalah kisah awal dari party Cray saat mereka pertama kali terbentuk, sesuai dengan contoh yang kami sebutkan tadi. Kedua, side story berjudul Daily Life. Cerita ini berisi kehidupan sehari-hari Cray. Di novel, terdapat lebih dari 40 chapter yang masuk dalam kategori ini. Ketiga, spin-off. Judulnya memang spin-off. Di cerita ini, Cray bisa menggunakan kekuatan dimensi keempat yang memungkinkan dia berinteraksi langsung dengan para penonton. Gampangnya, Cray bisa melakukan hal-hal absurd seperti karakter Deadpool atau She-Hulk. Bahkan menurut kabar, cerita novel ini ditulis langsung oleh penulisnya tanpa sepengetahuan editor. Keempat, appendix. Cerita sampingan yang berisi kumpulan wawancara dari berbagai autor, mulai dari penulis asli novelnya sampai autor versi manga. Dari sini, sudah bisa dibayangkan bahwa universe Arwah Berduka sebenarnya sangat luas, dan sejauh ini kami sama sekali belum menyentuh cerita sampingan dari novel ini. Fokus kami hanya pada cerita utama, hingga volume ke-11. Namun, mulai dari titik ini, karena kebetulan ceritanya sekarang sudah mulai memasuki fase yang sangat serius. Ditambah, di ending volume 11, Selene sudah mengungkapkan kepada semua orang tentang kekuatan asli Cray. Gara-gara mulutnya sangat ember, padahal dia sudah dilarang. Maka mau tidak mau, khusus untuk kali ini, kami akan menceritakan secara langsung kepada kalian tentang isi cerita tambahan yang wajib kalian ketahui. Namun sebelum mulai, kami ingin menyampaikan disclaimer terlebih dahulu. Pertama, ini bukan spoiler. Cerita sampingan ini diambil dari 2 volume, yaitu volume 6 dan volume 11. Artinya, cerita ini seharusnya sudah lama kalian ketahui, tapi kami baru memutuskan untuk membahasnya sekarang. Kedua, setelah membaca cerita sampingan ini, kami yakin kalian tidak akan kecewa dengan kekuatan Cray. Justru kalian akan semakin mengerti kenapa Cray di sisa hidupnya hanya ingin pensiun dan hidup dengan tenang. Gampangnya, setelah membaca isi cerita sampingan dari volume 6 dan 11 yang digabung ini, maka ketika kalian membaca volume 12 nanti, kalian akan merasa semakin dekat dengan sosok Cray. Jadi, jika sudah jelas, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan dari cerita sampingannya, dimulai dari cerita volume 6 yang kebetulan saat ini sudah kami rangkum. Singkat cerita, pada waktu 4 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya, di saat Cray baru saja memutuskan untuk membentuk party Grieving Soul dan sudah memutuskan untuk dapat menjadi seorang hunter, maka
Cry yang saat ini kebetulan sedang berjalan-jalan di kawasan pemukiman kumuh. Akhirnya dia pun tanpa sengaja kini bisa bertemu dengan seorang perempuan misterius alias seorang peramal yang dikenal dengan nama Eye of God alias dengan nama si mata dewa. Menurut legenda, peramal ini memiliki usia yang nyaris abadi dan dapat muncul di mana saja untuk menyampaikan ramalan kepada orang-orang terpilih. Bahkan karena kemampuannya meramal masa depan, dia hampir tidak pernah gagal. Semua ramalannya 99% selalu benar. Sedangkan 1% sisanya bukan berarti salah, hanya saja belum terbukti. Di momen itulah, Cry yang merasa sangat penasaran akhirnya memutuskan untuk bisa mendekat dengan niat untuk dapat menguji kebenaran ramalan dari si peramal tua. Melihat kedatangan Cry, sang peramal langsung terkejut. Lalu tanpa menunggu lama, dia mulai berbicara kepada Cry kecil. "Tuan kecil, aku tidak berniat meramalmu. Tapi entah kenapa, takdir justru mempertemukan kita. Aku sungguh kasihan padamu. Karena itu, aku tidak akan mengatakan apapun tentang masa depanmu." Mendengar ucapan itu, Cry yang sudah telanjur penasaran, akhirnya memaksa sang peramal untuk tetap bicara. Inti dari ramalannya adalah seperti ini. Cry adalah seseorang yang diramalkan memiliki nasib yang sangat buruk dan tragis di masa depan, di mana menurut penglihatannya, Cry akan mati secara tragis jika ia tetap menjadi hunter. Bahkan jika ia pensiun, Cry tetap akan mati dengan cara yang sama. Tak peduli apapun pilihan yang diambil Cry, entah itu bertarung, pensiun, atau menghindar, masa depan Cry sudah ditentukan. Dia akan mati muda. Takdir tentang kematiannya di masa depan sudah tidak bisa dihindari. Bahkan pada momen yang sama itu, peramal tua ini justru malah menjadi semakin terlihat kebingungan. Karena faktanya, setelah dia menggunakan kekuatannya untuk dapat mencoba melihat segala kemungkinan yang bisa mengubah takdir itu, namun pada akhirnya hasilnya tetap sama, yaitu Cry tetap akan mati. Di momen tersebutlah, Cry pun nampak hanya tersenyum. Di satu sisi, ia tidak percaya dengan ramalan dari Eye of God, tapi di sisi lain, ia penasaran dengan ucapan si nenek peramal. Melihat ekspresi Cry yang tenang, si nenek peramal ini pun kemudian mulai bertanya kepadanya, "Tuan kecil, apakah kau itu adalah dia? Atau mungkinkah kau adalah perwujudan dari dewa kesialan yang asli?" Mendengar semua pertanyaan itu dari si peramal tua, Cry pun saat ini hanya tersenyum sambil terus menggaruk kepala belakangnya sama seperti biasanya. Di momen itulah, sang peramal pun kini akhirnya seketika langsung menyimpulkan, "Tidak salah lagi, orang yang ada di hadapanku ini bukanlah manusia biasa. Dia adalah avatar dari ketidakberuntungan. Dia adalah dewa dari berbagai macam kesialan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, Cry adalah God of Misfortune. Kurang lebih seperti Zero Fuku dari anime sebelah." Gara-gara itulah, tidak heran kalau di mata si peramal tua, Cry terlihat bukan seperti manusia biasa. Karena pada dasarnya, tidak peduli apapun yang dilakukan oleh Cry, pasti hasilnya akan selalu berakhir dengan sebuah kesialan. Menariknya, setelah mengetahui bahwa Cry adalah seorang dewa kesialan yang sedang menunggu takdirnya untuk segera terbunuh, maka pada kesempatan berikutnya, si nenek peramal itu akhirnya kini kembali berbicara kepada Cry, namun sekarang dengan menggunakan penjelasan yang jauh lebih detail daripada sebelumnya. Intinya, mulai dari sini, semuanya adalah isi ramalan dari si nenek mata dewa, yang kebetulan semuanya sudah terbukti. Ramalan pertama bunyinya seperti ini. "Jika kau pergi berburu, kau akan disambar badai, petir akan menyambarmu secara khusus. Kau akan pergi jalan-jalan dan diserang oleh bandit, tapi di lain waktu kau akan dikira bandit. Jika kau pergi mencari relik ke dalam gudang harta karun, kau akhirnya akan menemukan dirimu berhadapan dengan phantom yang akan sangat jauh lebih kuat darimu." Ramalan kedua, isinya seperti ini. "Kau tidak akan pernah menang lotre. Setiap mentor hunter akan menolakmu. Kau akan menanggung hutang yang sangat besar, dan teman-temanmu akan mengotori tangan mereka dengan perbuatan jahat. Dan yang terburuk dari semuanya, kau akan selalu tertinggal dari teman-temanmu. Aku yakin akan hal itu."
Oh Tuan, yang bisa kau lakukan hanyalah menunggu kematianmu. Selanjutnya, ramalan ketiga dengan isi sebagai berikut. Setiap prediksi dan proyeksi yang kau buat akan meleset, menciptakan bencana yang sering terjadi. Gurun, hutan, lautan, kau akan menemukan dirimu terdampar di semuanya. Kau akan berjalan ke dalam treasure vault yang sedang dikembangkan dan dijelajahi. Atau dengan kata lain, semua perkataanmu akan dipelesetkan oleh takdir, dan juga hasil prediksimu justru malah akan menjadi sumber bencana besar bagi dunia ini. Dan yang terakhir adalah ramalan kelima. Sebagai seorang dewa kesialan atau God of Misfortune, maka aku pun saat ini juga bisa melihat bahwa meskipun dirimu tidak pernah memutuskan untuk dapat pergi bertarung, tapi pada akhirnya semua pertarungan itu akan mendatangimu. Jadi sekali lagi, kau adalah sumber kesialan bagi semua orang yang ada di sekitarmu. Nah, setelah mendengar semua potongan cerita di atas, maka sekarang semuanya jadi jelas. Kenapa Cray sangat ingin sekali memutuskan untuk dapat pensiun? Jawabannya, karena di masa depan dia sudah melihat bahwa dirinya sendiri nantinya akan mati tidak peduli apapun yang dia lakukan. Oleh karena itu, di sisa waktu hidupnya ini, Cray pun memutuskan untuk hidup dengan santai, mulai dari malas-malasan, tidur-tiduran, sampai bersenang-senang. Karena pada dasarnya, Cray bukan sekadar cuma ingin pensiun, tapi dia juga berniat untuk bisa meninggalkan kenangan yang indah bersama teman-temannya. Jadi, kalau nanti waktunya mati sudah tiba, maka Cray tidak akan memiliki penyesalan sama sekali. Jika kalian masih pusing, maka inilah kesimpulan sederhananya. Pertama, Cray adalah manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Kedua, Cray adalah perwujudan dari dewa kesialan. Dia adalah avatar of unluck dan juga God of Misfortune. Ketiga, Cray akan mati di akhir cerita Nageki, sesuai ramalan dari peramal Eye of God. Pilihannya ada dua. Jika tetap jadi hunter, maka matinya akan tragis dan kematiannya akan menyeret semua orang di sekitarnya. Tapi kalau dia memilih untuk ngepensiun, maka Cray tetap akan mati, tapi kematiannya tidak akan terlalu tragis, serta dia hanya akan mati sendirian. Dan yang keempat, ingatkan pada volume sebelumnya, Adler pernah berkata kepada kita, di saat dirinya sedang mencoba untuk dapat mengintip kekuatan dari Cray dengan menggunakan relik kaca ajaibnya, di mana pada kesempatan itu, Adler pun bisa melihat bahwa di sekitar tubuh Cray ada kumpulan topeng hitam yang berputar-putar, mirip seperti hantu. Nah, topeng itu adalah bentuk dari avatar of Misfortune Cray, atau itu adalah bentuk lain dari Cray yang dianggap sebagai dewa dari ketidakberuntungan. Jadi dengan begini, bukan hanya Sarah saja yang punya kodam, tapi faktanya Cray juga punya kodam, bawaan yang berasal dari kekuatan dewanya itu sejak dirinya dilahirkan. Nah, menariknya, walaupun Cray adalah dewa kesialan, tapi faktanya dia memiliki kekuatan manusia yang disebut Intrapersonal Extraordinary Luck. Kekuatan keberuntungannya ini tidak disebut sebagai kekuatan dewa, tapi hanya disebut sebagai kekuatan asli dari Cray. Dan gara-gara itu, muncullah sebuah kontradiksi tepat di dalam kehidupan Cray. Di satu sisi, kekuatan dewa dari Cray membuat Cray jadi manusia paling sial di dunia. Sedangkan kekuatan manusia bawaan dari Cray, itulah yang membuat dia sampai saat ini bisa terus bertahan. Karena walaupun Cray selalu ditimpa kesialan, tapi faktanya, Cray adalah manusia dengan kekuatan keberuntungan yang paling besar di dunia. Bahkan, dalam dialognya, sang peramal yang dikenal sebagai Eye of God akhirnya kembali berkata kepada Cray, "Ini luar biasa. Kekuatan keberuntunganmu setara dengan kekuatan dewamu." Kata peramal itu dengan sungguh-sungguh. Sama seperti halnya kau akan memiliki banyak musuh, kau juga akan memiliki banyak teman. Tapi jangan lupakan apa yang baru saja kukatakan. Teman-temanmu dan musuh-musuhmu akan terseret oleh kemalanganmu dan mengalami kesulitan. Takdirmu tidak puas untuk hanya menimpamu, tapi dia juga akan menimpa teman-temanmu.
Masih ada lagi, lanjut sang peramal. Tuan, keberuntungan romantismu luar biasa. Kau akan dikagumi oleh banyak orang tanpa alasan yang jelas, baik muda dan tua, laki-laki dan perempuan. Bahkan bukan hanya manusia, kau akan dipuja oleh berbagai makhluk. Kau cenderung bermasalah dengan perempuan, dan siapapun yang dekat denganmu akan menjadi korban kemalanganmu. Tapi, dengan keberuntunganmu ini, walaupun pada akhirnya kau akan mati dengan cepat, namun sebelum mati, kau bisa memiliki banyak keturunan dari banyak wanita sekaligus dan dari berbagai macam ras. Nah, pertanyaannya, siapa saja sekarang orang yang tahu bahwa Crai nantinya akan segera mati di masa depan? Jawaban pertama adalah Lucia. Karena faktanya, ketika Crai saat itu bertemu dengan penyihir bernama Eye of God, Lucia pun kebetulan sedang ikut untuk pergi bersama Crai. Jadi, gara-gara itu, untuk sekarang Lucia menjadi salah satu orang yang tahu apa yang akan terjadi kepada Crai di masa depan. Namun, sayangnya, tepat di dalam pertemuan tersebut, Lucia sama sekali tidak percaya. Karena menurut Lucia, Crai justru malah kebalikannya. Gampangnya begini, jika menurut peramal, penglihatan tentang Crai disebut dengan nama God of Misfortune, atau bisa dibilang seperti Zero Fuku. Tapi dari sudut pandang Lucia, dia justru malah menjadi salah paham. Karena bagi Lucia, Crai adalah dewa Bishamonten. Yang artinya, menurut Lucia, Crai adalah seorang dewa kuat yang tidak pernah terkalahkan. Sekaligus, Crai juga memiliki kekuatan hebat yang dapat memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi, gara-gara itulah, Lucia yang kebetulan merasa kesal karena sudah mendengar ucapan dari peramal, akhirnya dia pun langsung berkata seperti ini, Master Wakami. Mulai dari sanalah, julukan Master Wakami akhirnya justru tersebar ke dalam seluruh anggota partinya. Lalu setelah bertemu dengan Tino, maka julukan tersebut malah menjadi semakin tersebar lagi menuju ke seluruh negara. Cerita dan kisah hidup Crai yang asli, yang awalnya dicap sebagai kisah hidup tragis karena dia sebentar lagi akan mati, sekarang justru tersebar dengan versi yang sebaliknya. Disclaimer sekali lagi, ini bukan spoiler karena kami belum menjelaskan kepada kalian apa saja kekuatan Crai yang lain. Dalam video ini, kita hanya membahas siapakah sebenarnya Crai dan apa kekuatan bawaan dari Crai yang asli, yang bahkan sudah ia miliki sebelum dirinya menyadari kekuatan-kekuatan lainnya. Pokoknya, Crai adalah dewa. Jadi, karena Crai adalah dewa, maka tidak heran jika Crai memiliki banyak kekuatan lain yang benar-benar di luar nalar. Selain itu, nasib Crai yang dijelaskan kepada kita, bahwa Crai akan mati, sebenarnya juga bukan spoiler. Karena dari awal, judulnya saja sudah menjelaskan kepada kita, arwah berduka yang ingin pensiun. Artinya, hal itu sudah cukup menggambarkan bahwa Crai dilambangkan sebagai arwah berduka yang memutuskan untuk pensiun agar teman-temannya tidak ikut terseret ke dalam kesialannya dan mati bersama Crai. Intinya, judulnya sudah menggambarkan nasib tragis dari Crai, jadi tanpa perlu dijelaskan, harusnya kalian juga sudah tahu. Wow, menarik banget ya. Oh iya, sampai sini ceritanya belum selesai, karena masih ada satu cerita tambahan lain, tapi dari sudut pandang Selin. Namun, karena videonya udah terlalu panjang, dan ini adalah hari lebaran Idul Adha, maka sisanya akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan selamat hari lebaran.